Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini insya Allah aku akan menjelaskan tentang sedikit ya mengenai syurutu qabulis syahadataini. Syarat-syarat diterimanya dua kalimat syahadat. Jadi lafaz kalimat syahadat itu kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa arti syahadat itu ya ada 3 makna ya dari kata asyahadah. Yang pertama adalah al-i'lanu atau pernyataan ya. Jadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu artinya saya menyatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad, aku menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian makna yang kedua adalah al-qasmu, yaitu sumpah ya, al-qasmu. Yang ketiga maknanya adalah al-ahdu, yaitu janji. Aku berjanji bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku berjanji bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian gimana nih caranya agar syahadat kita ini, dua kalimat syahadat kita ini diterima oleh Allah, gitu kan? Nah, di sini aku akan sedikit menjelaskan ada 7 cara, 7 syarat ya, syarat bagaimana agar syahadat kita diterima oleh Allah. Yang pertama adalah al-ilmul munafi lil jahli. Yang kedua ada al-yaqinu al-munafi lisyak. Yang ketiga al-ikhlasu al-munafi lisyirk. Yang keempat as-sidqul munafi lil kadhib. Yang kelima al-mahabbatul munafiyatu lil bughdi. Yang keenam al-qabulul munafi lirraddi. Kemudian yang terakhir al-inqiyadul munafi lil imtana'. Nah, itu tadi 7 syarat. Nah, insya Allah kita akan bahas satu persatu, menjelaskan satu persatu mengenai 7 syarat ini. Dari yang pertama, jadi, sebelumnya, jadi syahadat itu umpama kunci ya. Kenapa? Karena coba bayangkan ketika kunci itu kan mempunyai gigi ya. Jadi ketika gigi itu salah satunya copot gitu ya, maka kunci tersebut tidak akan bisa digunakan, tidak akan bermanfaat gitu. Begitu juga dengan syahadat. Ketika salah satunya tersebut rusak gitu ya, maka tidak akan diterima oleh Allah syahadat kita. Oke. Nah, kita masuk ke syarat pertama, yaitu al-ilmul munafi lil jahli. Ilmu meniadakan kebodohan. Jadi, sebagaimana yang kita ketahui ya teman-teman, bahwa ilmu itu memiliki kedudukan yang tinggi gitu ya, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, orang-orang yang memiliki ilmu, maka dia dapat menepis kebodohan yang ada di sekitarnya. Dalam firman Allah surat Ali Imran disebutkan syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia, demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia yang maha perkasa, yang maha bijaksana. Jadi itu ya, persaksian orang yang memiliki ilmu itu akan disejajarkan.
akan disejajarkan dengan persaksian Allah dan malaikat. Ya, ini sungguh luar biasa ya, menunjukkan bahwa ilmu itu sangat tinggi derajatnya. Orang yang berilmu itu sangat tinggi derajatnya. Kemudian, dalam suatu hadis disebutkan bahwa, diriwayatkan bahwa, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mati sedangkan dia mengetahui atau memiliki ilmu tentang makna la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Nah, dalam riwayat lain juga disebutkan barang siapa yang kokoh memegang prinsip la ilaha illallah, sampai ditancapkan di dadanya sehingga mati, maka insya Allah dia akan masuk surga. Kemudian syarat yang kedua adalah al-yaqinul munafi lisyak, keyakinan yang menghilangkan keraguan. Seperti yang kita sering dengar ya dalam ilmu usul fikih, yaitu al-yaqinu la yuzalu atau la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Jadi orang yang sudah yakin gitu, maka seluruh bentuk keraguannya akan hilang ya otomatis. Ya, apa hubungan al-yaqin keyakinan ini dengan syahadat gitu. Nah, orang yang bersyahadat itu harus mampu menciptakan keyakinan pada dirinya tentang keesaan Allah serta kerasulan Nabi Muhammad SAW tanpa ada keraguan sedikit pun. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 15, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Ya. Jadi itu ya, ketika kita memiliki keyakinan dan tidak ada keraguan dalam diri tentang makna syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka insya Allah itulah yang dinamakan dengan mukmin yang sempurna. Nah, jadi mukmin yang sempurna itu tadi ya, yang memiliki keimanan dan tidak memiliki rasa ragu. Kemudian syarat yang ketiga adalah al-ikhlasul munafi lisyirk, keikhlasan yang menghilangkan kemusyrikan. Ikhlas itu ini ya, memurnikan keyakinan kita, memurnikan bahwa tiada Tuhan selain Allah ya. Jadi itu otomatis akan menghilangkan kesyirikan-kesyirikan yang ada di dalamnya. Seperti yang difirmankan dalam surat Al-Kahfi ayat 110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Ya, jadi seperti yang ada, seperti yang pernah kita dengar ya di materi al-wala wal bara, juga sudah dijelaskan tentang kalimat la ilaha illallah ya Muhammadur Rasulullah, bahwa sebagai mukmin yang benar, sebagai mukmin yang benar gitu ya, diharuskan untuk menghabiskan, membabat semua ilah, semua Tuhan selain Allah ya, sampai ke akar-akarnya itu. Jadi hanya Allah lah yang patut kita sembah. Tidak ada sesembahan selain Allah gitu. Nah, kalau masih ada nih syirik kecil gitu ya, walaupun kecil di hati, nah itu hati-hati, nauzubillah, maka syahadat yang kita ucapkan, yang kita sumpahkan, yang kita janjikan itu otomatis tidak diterima, dan amal-amal kebaikan yang telah kita perbuat selama ini juga tidak diterima oleh Allah. Nauzubillah min dzalik. Kemudian
Nah ini ya, hanya Allah yang dapat kita sembah, yang patut disembah. Tidak ada selainnya. Kemudian syarat yang keempat adalah as-sidqul munafi lil kadhibi. Kebenaran yang menghilangkan kebohongan. Jadi gini, apakah syahadat itu cukup kita ucapkan saja, kan? Atau jadi syahadat itu tidak cukup ya kita akui saja, kita lafalkan saja, tetapi setelah kita melafalkan tersebut, menyebutkan menyatakan gitu ya, kemudian Allah akan menguji kita. Jadi nggak bisa kita enak-enakan ya setelah mengucapkan gitu ya, wah yang penting aku udah bersyahadat gitu ya, memberi pengakuan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi nggak gitu. Tapi Allah setelah itu akan menguji kita. Jadi sebagai orang mukmin dalam kehidupannya, pasti kita akan selalu diuji oleh Allah. Di dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman yang artinya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan, seperti yang dialami oleh orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ya, jadi, nah di sini ada hakikat ujian. Jadi teman-teman, ujian itu yang pertama ya, hakikatnya adalah pasti. Dia pasti akan datang ya, menimpa setiap manusia. Maka dianjurkan untuk setiap manusia bersabar. Seperti dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 155, yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Jadi kita sebagai mukmin ya, sebagai makhluk Allah, ketika diberikan ujian oleh Allah, kita harus bersabar. Kemudian hakikat yang kedua adalah ujian sebagai pemisah ya. Adanya ujian itu juga untuk memisahkan ya, mengelompokkan mana-mana mukmin yang benar-benar beriman dan mana-mana mukmin yang hanya di luarnya saja gitu ya. Artinya munafik gitu ya. Dalam surat Ali Imran ayat 179 Allah berfirman, Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga dia menyisihkan yang buruk atau yang munafik dan yang baik mukmin. Ya. Dan hakikat ujian yang ketiga adalah akan sampai pada tingkat yang paling dahsyat. Nah, ujian ini bersifat dia nggak cuma ujian-ujian yang rendah ya, jadi pasti dia ada sampai pada ujian yang dahsyat. Jadi akan datang kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun itu. Nah, itu ya, itulah hakikat ujian. Kemudian syarat yang kelima adalah al-mahabbatul munafiyatu lil bughdi, cinta yang menghilangkan kemarahan dan kebencian. Nah, cinta mampu menghilangkan kemarahan dan kebencian nih. Orang yang bersyahadat, orang yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, orang yang bersyahadat, orang yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, maka akan timbul ya adanya kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya secara otomatis. Dan kecintaan itu adalah kecintaan di atas segala kecintaan lainnya, di atas segala kecintaan kepada selain Allah gitu ya. Jadi Allah memiliki kecintaan yang tertinggi. Dalam surat Al-Baqarah ayat 165, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Kita masuk yang syarat ke-6, al-qabulul munafi lirrad. Penerimaan yang menghilangkan penolakan.
Sebagaimana yang kita tahu bahwa syahadat itu mencerminkan atau menuju kepada kepatuhan atau ketundukan. Ya. Kalau kita sudah mengakui, menyatakan kalimat la ilaha illallah, seharusnya kita patuh dan tunduk ya, apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nggak ada alasan kita untuk nolak, nggak ada alasan kita untuk ragu dan tidak menunaikan perintah tersebut gitu. Jika kemudian kita tidak melaksanakan perintahnya, maka kita harus siap menerima apapun konsekuensinya. Nah, di sini Masya Allah, jadi untuk menjamin tadi itu, apa namanya, Allah menyebutkan di surat At-Taubah ayat 111, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Nah, ini Masya Allah. Jadi Allah sudah memberikan jaminan ya bagi orang-orang beriman yang berjihad di jalan Allah dengan surganya. Menggantikan apa yang telah dia korbankan, harta, jiwa, dan lain-lainnya, Allah akan mengganti itu semua di akhirat kelak dengan surganya, jannahnya. Itu adalah pengganti yang tiada duanya. Nah, kemudian syarat yang terakhir, yang ketujuh, yaitu al-inqiyadul munafi lil imtana', pelaksanaan yang menghilangkan kepasifan. Ya, jadi syahadat itu apabila kita sudah benar-benar mengimaninya, meyakini, berikrar, maka akan menghasilkan kepatuhan. Ya, sebagaimana tadi yang udah dijelaskan. Nah, orang yang beriman tidak ada ya alasan untuk kita menolak, tidak ada alasan untuk kita bermalas-malasan. Nah, di sini dijelaskan di surat An-Nur ayat 51, sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum atau mengadili di antara mereka ialah ucapan kami mendengar dan kami patuh, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Jadi sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Enggak ada pembangkangan, enggak ada rasa berat gitu ya. Enggak ada rasa campur duniawi yang memberatkan dia gitu. Dan tidak ada pula tarikan hawa nafsu yang memberatkan dia untuk tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah tersebut ya. Itu semua, rasa itu semua akan hilang gitu ya. Sami'na wa ta'na. Nah, itulah sejatinya sebagai orang mukmin ya, rasa-rasa itulah yang harus dimiliki. Ya, mampu mengapresiasikan, mampu menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangannya. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi itu ya tadi syarat-syarat, 7 syarat bagaimana cara syahadat kita agar diterima oleh Allah. Ya. Nah, di sini ada kesimpulannya juga. Jadi agar syahadat kita diterima maka harus ya didukung oleh ilmu, keyakinan, keikhlasan, ketulusan, cinta, penerimaan dan pelaksanaan. Nah, yang kedua, kebodohan, keraguan, syirik, dusta, benci, penolakan, dan pasif, itu yang membuat syahadat kita tidak diterima. Jadi, jangan ya, harus menghindari itu semua gitu ya. Jadi, insya Allah ketika kita sudah memenuhi syarat-syarat tersebut dalam bersyahadat, maka ibadah kita, amal soleh kita akan diterima oleh Allah dan juga mendapatkan ridhonya gitu, insya Allah. Nah, semoga Allah senantiasa memberikan kita semua taufik dan hidayahnya dan mampu menjalankan ketaatan penuh dengan komitmen dan istiqomah sehingga Allah akan memberi kita semua dan orang-orang yang beriman dengan surganya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian dari aku ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semua kebenaran tentunya hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah.
wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.